Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Oktisna dengan NPM 10060323086 dari Farmasi B angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang surfaktan. Surfaktan adalah senyawa kimia yang dapat menurunkan tegangan permukaan antara dua cairan atau antara cairan dan padatan. Surfaktan ini memiliki dua bagian molekul, yaitu satu bagian yang hidrofilik yang menyukai air dan satu bagian hidrofobik menyukai minyak atau lemak. Karakteristik utama surfaktan ini meliputi kemampuannya untuk mengemulsi, mendispersikan, dan membersihkan zat yang tidak bisa tercampur. Lalu di sini ada mekanisme dari surfaktan, di mana ketika surfaktan ditambahkan, bagian hidrofobik akan menempel pada minyak, sementara bagian yang hidrofilik tetap berada dalam air. Ini membentuk struktur mikroskopis seperti misel yang memungkinkan minyak terdispersi dalam air, sehingga kedua cairan yang tidak dapat bercampur dapat bersatu. Lalu di sini ada HLB. HLB adalah hydrophilic lipophilic balance, yang dimana adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan keseimbangan antara sifat hidrofilik dan lipofilik pada molekul surfaktan. Skala HLB biasanya berkisar antara 0 hingga 20, di mana nilai rendah 0 sampai 6 akan menunjukkan sifat lebih lipofilik dan nilai tinggi 12 sampai 20 akan menunjukkan sifat lebih hidrofilik. Surfaktan dengan HLB rendah 0 sampai 6 cocok untuk emulsi air dalam minyak, sementara yang HLB tinggi 12 sampai 20 lebih cocok untuk emulsi minyak dalam air. Lalu di sini ada absorpsi Gibbs, di mana absorpsi Gibbs adalah proses absorpsi molekul pada antarmuka antara dua fase, seperti cairan dan gas, yang terjadi akibat perubahan energi bebas Gibbs. Proses ini menggambarkan bagaimana molekul atau ion menempel pada permukaan fase padat atau cair tanpa terlarut, dengan perubahan entalpi dan entalpi yang mempengaruhi keseimbangan absorpsi. Absorpsi Gibbs sering dijelaskan dalam konteks interaksi molekul di permukaan dan sangat penting dalam fenomena permukaan, seperti dalam pembuatan katalis, sistem emulsi, dan penyerapan gas. Lalu ada potensial zeta, di mana potensial zeta adalah ukuran dari potensi listrik yang terbentuk di lapisan batas antara partikel bermuatan dan medium di sekitarnya, seperti dalam larutan. Ini menggambarkan interaksi elektrostatik antara partikel dan lingkungan sekitarnya, serta kestabilan dispersi partikel dalam cairan. Potensial zeta yang tinggi akan menunjukkan bahwa partikel-partikel akan saling tolak-menolak yang membantu mencegah pengendapan. Sedangkan potensial zeta yang rendah dapat menyebabkan partikel saling tarik-menarik dan mengendap. Lalu di sini ada pengaplikasi potensial zeta dalam sedian suspensi, di mana dalam sedian suspensi akan mengukur stabilitas dispersi partikel dalam cairan. Partikel dalam suspensi sering bermuatan, dan potensial zeta mencerminkan tingkat gaya tolak-menolak antar partikel tersebut. Jika potensial zeta tinggi, partikel-partikel akan saling menjauh dan tidak mudah bergabung atau mengendap, sehingga suspensi tetap stabil. Sebaliknya, potensial zeta rendah berarti gaya tarik-menarik antar partikel lebih besar, yang dapat menyebabkan pengendapan atau flokulasi. Oleh karena itu, pengelolaan potensial zeta sangat penting dalam formulasi suspensi untuk memastikan kestabilan dan homogenitas produk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.